murah hati untuk mengampuni. Kemurahan, jika tidak memiliki kemurahan hati, kita tidak akan pernah sanggup mengampuni orang lain yang bersalah pada kita. Nah, jika kita tidak pernah sanggup mengampuni orang yang bersalah kepada kita, coba ditarik lagi mundur sekarang, apa yang terjadi? Kita pun tidak akan pernah mendapatkan pengampunan. Bapa kita di surga mengampuni kita jika kita mengampuni kesalahan orang lain. Jika kita tidak mengampuni, kita tidak mendapatkan pengampunan. Dan jika tetap tinggal seperti itu tanpa pengampunan terhadap kesalahan orang, ya tarik lagi mundur, apa yang terjadi? Matilah kita. Kita adalah orang-orang mati, orang-orang yang tidak melihat hidup. Amin. Nah, karena itu, mari sekarang kita akan melihat bagian ini. Hiduplah dari waktu ke waktu ketika ada sesuatu yang terjadi. Ketika kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita dan ada yang membangun sesuatu sehingga menyakiti hati kita, ingatlah, ampunilah. Itulah bagian kita, mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Itu karakter kita. Jangan sampai ada seorang pun di antara kita yang tidak memiliki kemampuan untuk mengampuni. Ingat, jika tidak mengampuni, kita tidak mendapatkan pengampunan. Mari. Nah, untuk itulah malam hari ini kita merenungkan persyaratan agar kita cerdas, cakap, teguh, kuat, perkasa, mengampuni siapapun, apapun yang dilakukannya terhadap kita, sesakit apapun. Konsekuensi berikutnya seperti apapun. Agar kita bisa tetap memberikan pengampunan, milikilah kemurahan hati. Jika tidak memiliki itu, ya sudah pasti tidak bisa mengampuni. Yuk kita baca kembali di dalam surat Paulus untuk jemaat di Kolose. Kita juga akan melihat kaitannya dengan hal-hal yang lain yang terkait dengan kemurahan hati ya. Mari kita lihat Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Elohim yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Titik. Nah, di situ ada titik. Kita sudah berkali-kali itu membaca ayat ini, tapi sekarang saya tekankan bagian yang lain. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran.
Nah, dari sekian karakter yang luar biasa ini, yang sesungguhnya adalah tanda penyertaan Roh Kudus, buah roh. Kita lanjutkan sekarang ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan dengan karakter-karakter itu semuanya lah jika itu ada, pastilah kita memiliki kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita. Kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendahan hati, kenakanlah kelemah lembutan, kenakanlah kesabaran. Lanjutkan sekarang. Ampunilah. Jadi sesungguhnya agar kita bisa mengampuni, apa yang harus ada pada kita? Mulai dari belas kasihan itu. Kalau kita tidak memiliki belas kasihan pada orang, bagaimana kita bisa mengampuni orang lain? Kalau kita tidak memiliki kemurahan, bagaimana kita akan membagikan sesuatu pada orang lain? Memberikan pengampunan kepadanya. Jika kita tidak memiliki kerendahan hati, mungkinkah orang angkuh mengampuni orang lain? Kekasih-kekasihku. Si angkuh, si congkak, si sombong tidak memiliki hati mengampuni orang lain. Tidak ada padanya. Tetapi jika ada kerendahan hati, itulah dia. Jika ada kerendahan hati, kita akan bisa mengampuni orang lain. Demikian juga kelemah lembutan. Jika ada kelemah lembutan, pengampunan pun mudah sekali turun pada orang yang menyakiti kita. Demikian juga kesabaran. Sabar menanggung segala sesuatu, penderitaan sebesar apapun. Jika kita memiliki itu, sudah pasti kita akan sanggup mengampuni. Nah, keseluruhan karakter itu, ya seluruhnya, mulai dari apa tadi? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Semua itu menjadi sangat penting ada pada kita. Nah, secara khusus agar kita bisa mengampuni satu dari semuanya itu yang harus ada, karena ini dikaitkan dengan berbagi. Kemurahan hati. Bagian yang terpenting untuk keperluan mengampuni orang lain yang bersalah pada kita. Jika ada orang tidak memiliki kemurahan hati, bagaimana dia akan bisa membagikan hal-hal seperti itu kepada orang lain? Jadilah murah hati, sebagaimana Bapamu yang di surga adalah murah hati. Karena kemurahan hati Bapa itulah Dia yang Maha Kudus mengutus Putra Tunggal untuk datang ke dalam dunia. Untuk apa? Kekasih-kekasihku. Untuk memerdekakan kita dari hukum dosa. Karena kita telah terikat dengan dosa itu.
Dan tidak ada seorang pun yang sanggup memerdekakan dirinya dari dosa itu. Elohim Bapa yang murah hati menganugerahkan kepada kita Putra Tunggal untuk menjadi jalan pendamaian itu. Karena kemurahan hatinya. Nah, jika demikian halnya Elohim Bapa dan kita adalah anak-anaknya, mari milikilah kemurahan hati itu. Agar kita bisa menggenapi apa maksud pengampunan itu. Kita sesungguhnya yang pertama kali mendapatkan bagian di dalam pengampunan itu, sehingga kita terpilih. Dan berikutnya apa? Nah, agar kita mengampuni orang lain. Amin. Sebagaimana kita telah mendapatkan pengampunan itu. Amin. Berikutnya lagi. Kita mengampuni untuk apa? Agar terus mendapatkan pengampunan. Titik startnya sebenarnya adalah pengampunan untuk kita. Kita diampuni agar kita mengampuni orang lain. Nah, berikutnya, dengan kita mengerjakan semuanya itu, apa yang kita kerjakan pada orang lain, maka Bapa Surgawi akan mengerjakan semuanya itu di dalam hidup kita. Sehingga sempurnalah kita memiliki hati yang murah itu untuk mengampuni setiap orang. Amin, kekasihku. Haleluya. Sungguh genap semuanya. Apa yang tertulis, mari kita genapi itu. Nah, berikutnya apa? Ingatlah kesabaran, kelemah lembutan, kerendahan hati, belas kasihan. Kasih mesra kepada setiap orang, kenakanlah itu. Pakai itu, biarlah itu menjadi buah yang dapat dinikmati oleh orang lain, yang terpancar keluar dari hidup kita. Amin, kekasih-kekasihku. Haleluya. Dengan begitulah kita disempurnakan dan terus disempurnakan. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan di dalam hidup kita terus menerus. Bukan hanya sekali pembaruan dan selesai, tidak, terus menerus. Semakin disempurnakan. Kita menerima pengampunan agar kita mengampuni orang lain. Dengan kita mengampuni orang lain, terus pengampunan turun pada kita. Terus sempurnalah semuanya. Amin, kekasih-kekasihku. Haleluya, milikilah hati yang seperti itu agar kita bisa menggenapi apa yang tertulis. Sebab jika tidak ada pengampunan, sama dengan mati, bunuh diri. Janganlah kita mengambil bagian di jalan-jalan seperti itu. Ampuni orang yang bersalah. Amin. Haleluya. Mari kita mengucapkan syukur. Segala puji, syukur, hormat hanya bagimu, ya Yesus Kristus Tuhan. Demikianlah kembali kami merenungkan kebenaran-Mu.
kebenaran yang benar, sebagaimana tertulis tentang itu. Kami sungguh merindukan. Jadilah kami seperti itu, dengan kemurahan hati, untuk mengampuni setiap orang siapapun, dengan kejahatan yang seperti apapun yang dipertanggungkannya kepada kami. Kami tidak akan pernah sanggup membangun, mengerjakan apa yang telah dikerjakannya kepada kami. Tetapi di dalam kekuatan yang daripadamu, kami sanggup mengampuni dan memberkati mereka. Jadilah perkenanmu, dan di dalam perkenanmu itulah jadilah kami seperti itu. Hosana hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan, di tempat yang maha kudus. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin.